Shalom, Jemaat Surya Buana yang diberkati oleh Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau sudah boleh menyertai kami. Engkau menyertai pekerjaan kami, Engkau menyertai aktivitas kami, Engkau memberi kami kesehatan, dan Engkau menibakan kami di rumah, menyatukan hati kami untuk kami dapat bersekutu di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, itu memberikan kekuatan kepada kami, menghiburkan kami, dan memantapkan langkah kami untuk kami hidup dalam kasih Tuhan untuk menyatakan Engkau. Berkati tubuh jiwa dan roh kami, seluruh panca indera kami. Berkati ruangan rumah di mana kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau saja yang berfirman saat ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari salah satu bacaan Alkitab kita hari ini dalam Puji dan Janji, yaitu Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan 19. Demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus setia akan kebenaran firman, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan jemaat sekalian, keluarga-keluarga jemaat Surya Buana, renungan pada kebaktian rumah tangga malam hari ini saya beri judul Yesus berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita kali ini adalah sebagian dari perikop yang LAI beri judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari judul tersebut mungkin menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Yesus berdoa? Bukankah Dia adalah Tuhan? Dan untuk hal-hal apa saja Yesus berdoa? Memang ada orang yang menyangka bahwa karena Kristus berdoa, maka Ia sesungguhnya bukan Allah. Sebab kalau Ia sendiri Allah, masa Ia perlu berdoa? Namun pandangan ini melupakan bahwa di samping Kristus itu sungguh adalah Allah, Ia juga adalah sungguh manusia.
pada saat penjelmaannya di dunia ini. Maka dengan demikian Yesus berdoa untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Bapa. Seperti halnya ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Di samping itu Kristus juga mengajarkan kepada kita persatuannya dengan Bapa, yaitu bahwa Ia dan Bapa adalah satu, Allah Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dengan demikian, perikop kita ini mengajarkan bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Bapak Ibu, jemaat sekalian, keluarga-keluarga jemaat di Surya Buana, perikop ini, pasal 17 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu berisi tentang Yesus memohon agar kodrat manusianya yang kudus dipermuliakan dan kodrat salibnya diterima oleh Allah Bapa. Ayat 2 yang kedua, yaitu ayat 6 sampai dengan 19, ia berdoa bagi para muridnya yang akan diutus ke dunia untuk mengabarkan penebusan yang sebentar lagi akan ia selesaikan. Dan yang ketiga, yaitu ayat 20 dan sampai 26, ia berdoa untuk kesatuan di antara semua yang akan percaya kepadanya sepanjang abad sampai mereka mencapai kesempurnaan dengan Dia di surga. Perenungan kita pada malam hari ini adalah bagian kedua dari pokok doa Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dari ayat 6 sampai 10 itu mengisahkan bahwa setelah berdoa bagi dirinya sendiri, Yesus melanjutkan dengan berdoa bagi para muridnya dalam persekutuan para rasul yang akan melanjutkan karya penebusannya di dunia. Jadi para murid akan meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus ketika Dia masih ada di tengah-tengah dunia. Dan kepada semua orang yang percaya kepadanya, mereka yang percaya mengetahui bahwa Kristus datang dari Allah Bapa, dan iman sedemikian menjadikan orang-orang percaya sebagai milik Allah dan milik Kristus Yesus, meminta kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada muridnya 4 hal. Jadi Yesus meminta kepada Allah Bapa untuk para muridnya, yaitu ada 4 hal. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang kedua adalah ketekunan. Yang ketiga sukacita. Dan yang keempat adalah kekudusan. Bapak Ibu dengan berdoa agar Bapa menjaga mereka dalam namanya. Kita lihat di ayat yang ke-11, agar mereka tetap bersatu, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Nah, kesatuan yang dimohonkan oleh Yesus ini adalah cerminan dari kesatuan antara ketiga pribadi Trinitas. Jadi karena Trinitas adalah satu, para murid pun diingatkan untuk menjadi satu dengan pribadi Trinitas tersebut. Yesus juga berdoa agar jangan sampai ada di antara mereka, di antara para murid yang binasa, agar Allah Bapa menjaga mereka seperti ketika Bapa melindungi mereka saat Yesus masih hidup di tengah-tengah mereka. Nah, sebagai hasil dari persatuan dengan Tuhan, dengan Allah Trinitas, Allah Tritunggal, ya, itu memberikan ketekunan para murid untuk menyatakan Injil, menyatakan Yesus Kristus, dan itu akan membuat mereka untuk ambil bagian dalam sukacita Kristus, seperti yang tertulis dalam ayat 13. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita mengenal Allah, dan semakin dekat dengan Allah, semakin bersukacitalah kita. Dalam kehidupan kekal, sukacita itu akan menjadi penuh, sebab pengenalan kita akan Tuhan dan kasih kita kepadanya akan mencapai puncaknya. Dan di akhirnya Tuhan Yesus berdoa agar mereka, para murid, meskipun ada di tengah-tengah dunia, tetapi tidak menjadi bagian dari dunia. Agar mereka menjadi sungguh-sungguh kudus, mereka menjadi pribadi yang tidak terkontaminasi oleh dunia, pribadi yang dikuduskan dan dapat melaksanakan misi
yang dipercayakan kepada mereka, seperti ia melaksanakan tugas, seperti Yesus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Bapaknya. Dikuduskan dalam kebenaran. Maksudnya adalah dikuduskan dalam Kristus yang adalah sang kebenaran yang telah mengorbankan diri di kayu salib. Jadi para murid dimohonkan dari kematian Yesus Kristus itu mereka turut dikuduskan, mereka turut disucikan agar tidak terpengaruh dari kehidupan di dunia, agar tidak terpengaruh atas rupa-rupa dunia yang menyesatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, masihkah kita berdoa dalam segala situasi kehidupan kita? Ataukah kita mungkin dalam situasi sulit seperti saat ini, kita malah lupa untuk berdoa. Kita terfokus akan kecemasan, kegalauan kita, ketidakpastian kehidupan kita. Masihkah kita berdoa? Kalau Yesus saja dengan tekun menjalankan kehidupan doanya begitu intens, ya. Dalam setiap situasi dia berdoa, dalam hal tergenting, dalam hal sukacita, ia berdoa. Bahkan di dalam doanya, ia memohon agar para murid dijaga, dipelihara, dianugerahi kesatuan, ketekunan dalam pelayanan, sehingga dapat menerima sukacita yang kekal. Juga hidup mereka diubahkan. Itu semua tanda begitu kasih Yesus kepada para murid, dan juga kita saat ini yang meneruskan estafet sebagai seorang murid tersebut. Melalui doanya ini kita diajarkan dan diingatkan bahwa kita harus memiliki kehidupan doa yang akrab dengan Bapa, seperti Kristus yang begitu dekat dengan Allah Bapa. Kita lihat dalam perikop kita ini. Kita juga diajarkan agar tidak hanya melulu berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga mendoakan setiap kita yang percaya, yang adalah muridnya, agar menjalankan hidup di dunia ini dengan rupa-rupa pergumulannya, agar Allah menjaga setiap kita, agar Allah menguduskan setiap kita, agar Allah memberikan kita ketekunan dan hidup akrab dalam persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, dan juga persekutuan kita dengan sesama kita di pelayanan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, terkhusus masih dalam situasi COVID-19 ini, doa adalah kekuatan kita satu-satunya. Di tengah mulai meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menipisnya persediaan ekonomi rumah tangga, di tengah mulai maraknya tindakan kejahatan yang terjadi, di tengah semakin banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, di tengah anak-anak kita yang mulai jenuh dengan berdiam di rumah, doa Tuhan Yesus menguatkan kita. Bayangkan jemaat sekalian, kita sebagai muridnya didoakan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan sebuah penghargaan. Kalau kita menempatkan diri sebagai seorang murid, kita membayangkan bahwa kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan sebuah penghargaan betapa kita sebagai murid-muridnya, bagi kita sebagai pribadi yang meneruskan estafet sebagai seorang murid, kita benar-benar dipikirkan dan diperjuangkan oleh Yesus di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, marilah kita jangan berhenti berdoa, dan berdoalah untuk semua kita yang adalah murid Yesus, sehingga kita dalam kehidupan kita ini, kita bisa menjadi pribadi yang tekun dalam menyatakan Yesus Kristus, pribadi yang dikuduskan. Situasi susah kita tidak terpengaruh ketika banyak orang mencuri, banyak orang mencurangi, banyak orang mencari keuntungan. Kita dikuduskan untuk memiliki hati Kristus dalam situasi ini. Kita diajak untuk terus akrab dengan Yesus, dengan Allah Bapa di dalam doa kita. Dan kita diajak untuk menyatakan itu semua dengan sukacita dalam hidup kita, menjadi teladan dengan sukacita dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati Kristus, berdoalah untuk kita semua, untuk kita yang adalah murid Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi COVID-19 ini.
Misi Yesus Kristus harus terus kita jalankan, apapun itu situasinya, apapun itu keadaannya, baik ataupun tidak baik, untung maupun tidak untung. Oleh sebab itulah kita tidak bisa lepas dari doa. Yesus bisa sampai akhir hidupnya setia kepada Bapa, karena sampai akhir hidupnya ia tetap dekat kepada Bapa. Ia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Bapa. Demikian juga kita dalam kehidupan kita saat ini. Kita dekat dengan Bapa, kita menggantungkan hidup kita kepada Bapa, kita saling mendoakan agar kita sebagai murid kita tetap dapat menjalankan tugas kita, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.